adik-adik, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di acara Sekami Online. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-15 dengan tema Pahami firman-Nya, berbuahlah kita. Sebelum kita mulai ke acara, kita cek dulu ya semangatnya. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Kalian siap? Pasti siap dong. Aku, kamu, dan dia bersahabat di dalamnya. Dalam suka dan duka kita selalu bersaudara. Oh, indahnya persahabatan. Oh, manisnya persahabatan. Dalam Yesus bagi cinta untuk aku, kamu, dan dia. Dalam Yesus bagi cinta untuk aku, kamu, dan dia. Adik-adik, lagu indahnya persahabatan ini diciptakan oleh Kak Maria dari Cawas, khusus untuk kita loh ya. Yuk kita pelajari dan ikuti gerakannya. Ayo. Aku, kamu, dan dia bersahabat di dalamnya. Dalam suka dan duka kita selalu bersaudara. Oh, indahnya persahabatan. Oh, manisnya persahabatan. Dalam Yesus bagi cinta untuk aku, kamu, dan dia. Dalam Yesus bagi cinta untuk aku, kamu, dan dia. Oh, indahnya persahabatan. Oh, manisnya persahabatan. 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 Halo teman-teman, selamat pagi, berkah dalam. Gimana nih kabarnya? Pasti pada sehat-sehat semua dong ya. Nah, tadi di awal teman-teman kan sudah menyanyikan lagu pembukaan nih dengan penuh semangat. Terus sekarang kita semua akan mendengarkan sabda Tuhan dengan tema Pahami firman-Nya, berbuahlah kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Teman-teman, ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, orang tua kami, saudara kami, dan teman-teman kami. Terima kasih karena pagi ini kami Kau perkenankan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersihkanlah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami dapat menerima dan memahami sabda-Mu, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan saya Reni. Saya Hana. Kita dari Kartasura. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bacaan perumpamaan tentang seorang penabur. Bacaannya diambil dari kitab apa nih Kak? Nah, bacaannya diambil dari kitab Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Dengerin baik-baik ya. Pada hari itu,
keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kira-kira maksud bacaan tadi itu apa ya? Nah, kakaknya nih sekarang jelasin dong ke teman-teman maksudnya apa. Seperti yang dituliskan di ayat 19, kita baca bersama ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, kalau yang di batu-batu tadi itu maksudnya apa Kak Reni? Nah, seperti yang dituliskan di ayat 20 yang berbunyi, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ketiga, tadi kan ditabur di semak yang berduri, itu maksudnya gimana? Nah, kalau itu ada di ayat 22 yang berbunyi, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lalu nih yang terakhir Kak Reni, kalau yang di tanah yang baik itu maksudnya gimana? Nah, ini dia ayat emas kita di ayat 23 yang berbunyi, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kita harus bersyukur karena kita tumbuh di lingkungan kami yang subur, maka hendaknya kita tumbuh dan berbuah berkat. Kita tanggapi yuk dengan bernyanyi bersama. Ada Yesus di hati kita. Dadah! Yesus di hatiku.
Adik-adik yang terkasih, berkah dalem. Saya Romo Luhur dari Paroki Wedi. Mempunyai harapan adik-adik semua selalu sehat, bahagia, dan tetap bersemangat. Pada hari Minggu biasa ke-15 kita mendengarkan bacaan Injil, perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, tanah subur. Buahnya juga ada yang 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, apa yang perlu kita renungkan dan kemudian menjadi pesan bagi kita? Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Tidak hanya memberi kehidupan, tetapi kita pun dilibatkan di dalam membangun kehidupan, menjaga kehidupan di dalam alam semesta ini. Juga tentu saja dalam keluarga, di lingkungan sekolah, gereja, dan masyarakat. Nah, kalau kita mendengar tentang penabur, ada kata benih, tentu nantinya juga kita akan sampai pada pemahaman tentang pohon. Benih ditaburkan supaya tumbuh pohon. Nah, sekarang kita pun juga diutus untuk ikut menaburkan benih itu. Dan benih apa yang dikehendaki Tuhan? Benih kehidupan, benih kebenaran, keadilan, cinta kasih, benih kejujuran, benih kebersamaan, nilai-nilai yang baik yang dibutuhkan untuk kehidupan yang juga semakin baik. Untuk itu kita pun diajak untuk mempunyai pohon kehidupan yang baik, yang berisi kebenaran, kejujuran, kedisiplinan, cinta kasih, ketaatan, dan sebagainya. Bagaimana kita menaburkan benih itu? Yaitu dengan mulai membiasakan diri di rumah. Menanamkan kebiasaan itu menjadi kehendak kita. Di rumah membiasakan diri hidup jujur, disiplin, mau bekerja sama, tidak egois, atau memberi perhatian kepada yang lain dengan keadilan. Nah, inilah yang bisa kita mulai dalam rumah. Dengan orang tua membiasakan diri dengan hidup jujur, dalam bekerja dan belajar membiasakan diri dengan kedisiplinan, dengan kakak adik, teman-teman membiasakan diri dengan semangat pengorbanan, bela rasa, cinta kasih, menjauhkan diri dari egoisme. Kalau adik-adik mendapatkan oleh-oleh dari orang tua, ya tidak terus dipegang erat-erat sendiri untuk diri sendiri, tetapi ada kemauan untuk membagi. Kalau kita diberi tugas oleh orang tua belanja, nah kita berlatih belanja dengan jujur, bertanggung jawab. Diberi tanggung jawab atas rumah, ikut bersih-bersih kita kerjakan dengan ketulusan hati dan kegembiraan. Dengan demikian nanti kita akan menghasilkan pohon kehidupan dengan berbagai macam ranting, carang yang dibutuhkan, lalu bisa menghasilkan buah dari pohon itu yang bukan hanya untuk kita, tetapi orang lain pun juga bisa ikut memetiknya. Nah, inilah pesan bagi kita. Mari kita menaburkan benih kehidupan mulai di dalam keluarga, di sekolah, di gereja, di masyarakat, supaya pada saatnya nanti tumbuhlah pohon itu sebagai persembahan kepada Allah, dan kita pun juga menjadi orang yang berguna untuk kehidupan bersama, untuk kemuliaan Tuhan. Selamat membangun pohon, menumbuhkan pohon, dan menaburkan benih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga jadi diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.
Sayangnya, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan, kita sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang, sebelum kita menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, maka mari kita tutup dengan doa. Kita duduk yang manis, kita siapkan diri kita untuk berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu online di pagi hari ini. Kami tadi boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bernyanyi dan memuji nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk setia dan tekun mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan sehari-hari kami. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu serta penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dah. Hai, bagaimana Skami online hari ini? Pasti seru kan? Nah, di setiap Skami online itu pasti mempunyai kesimpulan masing-masing. Kira-kira apa ya kesimpulan Skami online hari ini? Nah, kesimpulan hari ini sangat-sangat keren teman-teman. Yaitu adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu adalah kesimpulan yang harus teman-teman ingat ya. Oh ya, jangan lupa nonton Skami online setiap minggu dan jangan lewatkan kegiatan-kegiatannya. Bye-bye.
Bapa